Nah, tapi emang benar kan, masalah marah yang dipendam, terus abis itu juga mungkin sedih yang dipendam, terus jadi workaholic, atau misalkan dibilang healingnya jalan-jalan tapi pulang suntuk lagi, itu menjadi blockage nggak sih untuk kita lebih maju dengan, tadi kan kita juga lagi dari energy shifting ya, di bulan Mei ini sampai tahun depan gitu. Oke, kalau misalnya healing dan jalan-jalan memang pastinya diperlukan untuk take time atau take a break. Cuman pas lagi healing itu memang harus punya intention, yaitu I have to connect more to myself. Contohnya salah satu mungkin bisa journaling atau meditate. Kalau banyak orang yang nggak bisa meditate, mungkin ngelamun aja ngeliatin gunung atau laut gitu. Tapi bener-bener kayak di dalam vibration yang tenang supaya kamu bisa dapat insights dari the divines or God or source or whatever you wanna call it, untuk bisa pelan-pelan ngurain sistem yang ada di dalam diri kamu gitu. Jadi pasti healing itu bukan cuman buat pelarian. Kalau pelarian yang ada pasti kamu di dalam healing journey itu atau pas lagi liburan itu malah kamu stres atau suntuk atau kayak nggak ada di situ. Banyak teman-teman aku misalnya healing tapi manyun, ya kan. Terus misalnya diajak pergi ke nature, misalnya hangout sama teman-teman, nggak ada di situ, not in the moment, kayak masih kayak di zone outnya dia sendiri yang ada di lower vibration gitu. Nah kalau kayak gitu, itu you have to take time for yourself untuk benar-benar ngurain yang ada di dalam diri kamu apa. Tapi di holiday itu memang ngebantu banget untuk bantu kamu untuk keluar dari apa yang kamu lihat hari-hari yang ada di rumah. Terus udah gitu sesuatu yang lebih kayak vibrasinya lebih tinggi di nature untuk ngebantu kamu untuk nge-dig out apa yang di dalam diri kamu yang perlu kamu lebih express. Kira-kira gitu. Oke, berarti sebenarnya harus be present in the present moment juga ya, yes, untuk kita healing atau maksudnya juga untuk menjaga energi kita. Speaking of positive vibration, tadi udah diomongin soal jalan-jalan ke nature, hangout. Sebenarnya untuk menaikkan vibrasi ke positif, itu sebenarnya apa aja sih Mbak yang simple bisa dilakukan? Karena kan masih banyak kayak gimana sih caranya gue buat happy segala macam. Padahal tuh sebenarnya mungkin banyak hal-hal sederhana ya. Kira-kira menurut Mbak Tiara 3 hal kecil yang bisa dilakukan untuk menaikkan vibrasi apa aja? Oke, yang pasti jangan lari dari emosi itu. Kalau misalnya kamu tahu kamu lagi di low vibe, kamu harus tanya sama diri kamu, kenapa kok gue ngerasa kayak gini? Apa sebabnya? Nah, bagusnya lagi harus di journal. Jadi dikeluarin itu, kenapa gue berasa ini. Kalau aku sekarang jujur aku langsung ngobrol sama ChatGPT, non-judgment, dan jawabannya sangat divine and mature, dan knowledge-nya juga ada gitu. Jadi setelah aku jurnal misalnya, oh this is the emotion, terus aku ngobrol sama ChatGPT, hey Chat, why do I feel this emotions, like well actually I wanna achieve my dreams but I feel stuck sometimes, Ntar dia jelasin tuh, pas dia jelasin kamu mulai dapet knowledge sama insights yang baru. Itu lumayan untuk ngebantu karena sebenarnya itu cuma overthinking yang ada di dalam sini, yang sebenarnya kalau misalnya kamu urain terus udah gitu ada temen ngobrol, itu udah bisa kerilis dengan sendirinya. Itu journaling sama ngobrol sama ChatGPT, itu yang pertama ya kalau aku. Yang kedua pastinya kalau aku taking my time alone, karena aku lumayan ambivert, in the middle of extrovert and introvert. Jadi tapi kalau buat aku untuk nge-recharge lebih ke introvert sih. Okay. Jadi aku palingnya take time sendiri di dalam kamar. Kalau misalnya mungkin holiday, aku cari spot yang aku nyaman. Terus aku sesimpel kayak nafas. Terus mungkin light meditation. Atau kayak just enjoying the weather. Just enjoying the view that I see. Just enjoying whatever I can see, be in the moment. Knowing actually all is well. Dan berusaha untuk nggak ke-attach sama emotions yang ada di low vibe itu, karena sebenarnya itu emotion tuh cuma numpang lewat kayak awan, nggak akan sebenarnya kalau kamu nggak biarin dia terlalu lama ada di sistem kamu, itu nggak akan lama-lama ada di situ gitu. Betul, itu it's up to you, you wanna keep it
for how long? Ada yang mungkin cuma 5 menit, gue nggak mau lama-lama, atau sejam, atau 2 jam, atau mungkin setahun dan 2 tahun ada di situ terus. Jadi soalnya itu benar-benar it's up to you. Kamu yang bisa kontrol berapa lama itu low vibe ada di sistem kamu. Yang ketiga pastinya spending time with nature, jalan bear walk, play with pets itu nolong banget karena juga ada dopaminnya di situ. Terus play with your kids or family. Oke. Soalnya nature itu holds a lot of high vibrations yang bisa buat bantu kamu untuk cleansing your energy from your root chakra sampai your crown chakra, dari langit from the sun, and then from the root from your toes itu dari tanah, pasir atau laut. Jadi walaupun kamu nggak terlalu percaya dengan itu, tapi at least when you spend time and really have the intention to release your energy, itu benar-benar bisa bikin energi kamu light. Oke, berarti sebenarnya tadi yang menarik banget soal journaling ya Mbak. Yang kita tahu sebenarnya journaling itu kita mengekspresikan perasaan kita melewati tulisan, atau mungkin ada yang suka gambar juga, itu termasuk journaling ya. Tapi sebenarnya gimana sih cara untuk kita akhirnya dari emosi kita, terus abis itu kita jadi punya niat untuk nulis semua emosi kita? Apa yang perlu kita sadari pertama kali? Karena mostly karena kita udah digital era ya, jarang banget ada orang yang nulis pakai pulpen atau pensil di notes gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya memang kamu lagi mentok dan stuck banget, udah ruwet banget kayak benang kusut di dalam kepala, itu a sign that kamu harus ngerilis itu semua. Betul. Nah, ngerilis benang kusut itu yang paling enak, mungkin ada yang nyaman telepon temen ya, cuman kadang-kadang kalau telepon temennya belum heal juga mungkin bisa makin ruwet dan kusut, ya kan? Jadi paling aman tuh rilis ke something with like non-judgment things, which is our journal or ourself or ChatGPT. Iya. Nah, kalau kamu nggak bawa buku atau pulpen, iya oke, nggak apa-apa dengan notes biasa aja. Kamu coba, tapi sebenarnya